Kembali bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas kenaikan tarif barang timbal balik. Barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 32%. Presiden Trump mengumumkan darurat ekonomi nasional. Tarif impor baru bagi sejumlah negara pun diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump. Tarif ini lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Indonesia tidak sendiri. Sejumlah negara di ASEAN terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat, seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat kini dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Kebijakan ini diambil karena Indonesia mengenakan tarif sebesar 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat. Menariknya, Trump tidak hanya menerapkan tarif tambahan bagi China, tapi juga kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri langsung bertindak cepat. Rencananya pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung dengan pemerintah AS. Kebijakan menaikkan tarif barang masuk ke Amerika Serikat diambil setelah AS mengalami defisit anggaran. Tarif impor baru era Trump menargetkan sekitar 60 negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto merespon kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang mengenakan tarif baru impor. Presiden menginstruksikan berbagai langkah, salah satunya dengan menyederhanakan aturan. Indonesia terdampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 32%. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menyederhanakan aturan hingga menghapus aturan yang menghambat agar Indonesia dapat menjaga daya saing pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, sejumlah pendatang mulai berdatangan di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan. Wagub Jakarta Rano Karno mempersilahkan perantau untuk menetap asalkan memiliki keahlian untuk bekerja. Terminal di Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai dipadati para pendatang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas warga pendatang yang baru tiba telah selesai bersilaturahmi di kampung halaman dan ingin berlibur maupun menemui keluarga dan kerabat mereka di Jakarta. Tak sedikit warga pendatang yang berniat menetap di kota Jakarta untuk mencari mata pencarian yang lebih baik dibandingkan di kampung halaman. Melihat tingginya angka kedatangan pendatang, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilahkan warga perantau untuk menetap di Jakarta, asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di bidang tertentu. Dan nanti insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Gub juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta. Silakan saja datang ke Jakarta, tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran 2025 diprediksi menurun, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2023. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta
tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kedatangan perantau. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, Wamenaker RI meminta perusahaan menghapus syarat batas usia kerja. Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan akan menyediakan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Mereka melakukan hal itu pilihannya kan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Lalu itu kedua, ya ada syarat-syarat tertentu yang akhirnya mereka tidak masuk dalam syarat itu. Misalnya pekerjaan ini dibutuhkan hanya SMA, S1, dan mereka S2. Yang gaji mereka secara kasihan. Nanti ke depan itu banyak lapangan pekerjaan sesuai spek dan pendidikan mereka. Jadi kita akan cari lapangan pekerjaan sesuai dengan spek yang mereka inginkan. Itu penting, itu juga menjadi penghambat orang mau bekerja dihambat dengan cara-cara ketentuan umur yang akhirnya maaf, kawan-kawan jurnalis juga berdampak. Kawan-kawan misalnya yang sudah umur 40, 45 lantas. Bisa jangan kemana, tetaplah bersama kami di Pemimpin Rakyat.